Ketika rencana pendakian sudah disusun rapi sejak sebulan sebelumnya, tiket sudah di tangan, jadwal telah tersusun, latihan fisik pun rutin dijalani. Namun saat hari H tiba, ada saja halangan yang membuat langkah kita tertahan. Entah karena pekerjaan yang mendadak, urusan keluarga, atau alasan-alasan lain yang tak bisa ditolak. Dan dari kekecewaan itu timbul kerinduan yang mendalam untuk kembali merencanakan perjalanan. Rindu yang tak sekadar soal gunung, tapi juga tentang janji pada diri sendiri yang belum sempat ditepati. Begitulah yang terjadi padaku tempo hari. Segalanya telah kupersiapkan dengan matang, bahkan semangatku telah melampaui puncak itu sendiri. Namun takdir berkata lain, aku tak jadi berangkat. Maka pendakian kali ini bukan sekadar perjalanan menapaki tanah dan bebatuan. Ini adalah perjalanan menebus keinginan yang dulu sempat tertunda. Ini adalah pemenuhan egoku yang dahulu tak sempat bertualang. Ya, kalian teman-teman kan udah tahu semua yang di depan. Sekarang aku BC Panderman sama Budak lebih tepatnya. Jadi tadi itu di bawah ada pos parkir buat sepeda matic sebenarnya. Kalau mau ke atas juga bisa yang seperti ini. Ya kecuali matic. Jadi ini tadi ya setelah parkir habis itu ke base camp registrasi. Kebetulan tadi temanku registrasi online. Jadi agak cepet sih meskipun teman-teman pada rame semua. Untuk weekend sebenarnya lebih ke rame sih, cuma ya lancar gitu. Banyak teman-teman yang mendaki di Budak. Kebetulan ini mau ke Bokong. Jadi seperti inilah suasananya. Ya, untuk schedule ke depan mungkin kiraan sih 2 jam lah sampai ke puncak. Jadi nyantai aja sih. Ini sekarang pukul 4.55 sampai di pos 1 sekitar setengah jam, mungkin kalau nggak 1 jam ya sekitar itulah. Habis itu ya istirahat mungkin sama teman-teman. Ini mau jalan sekarang 4.55 sekarang suhunya sekitar 26 25. Jadi ya cukup dingin sebenarnya. Tapi ini sudah mulai siang, udah mulai kelihatan mataharinya, kita udah telat. Ya udah, ayo. Ini aku sama temen si Om Ferdi. Halo. Ya, tadi dari base camp. Ya, sekarang setelah base camp kondisi perjalanannya tadi sempat batuan sama tangga-tangga. Ya lumayan sih, tadi ada jalan pintas tapi tetap stay jalur, kelihatan cuma bercabang, cuma di atasnya udah kelihatan tempat-tempat jalurnya. Untuk ini jalurnya kebetulan anak tangga ya, jadi anak tangga dari bambu. Ya lumayan worth it. Sekarang masih jalan 10 menit tapi udah pagi. Jadi ya mungkin sekitar 30 menitan lah kalau nyantai. Ini tadi nguber ngejar teman karena agak telat jalannya, jadi agak terburu-buru. Tapi itu teman udah kelihatan. Ya mungkin setengah jam lagi lah sampai pemberhentian. Ya gitu.
Ya, jadi akhirnya sampai di pos 1, pos pecel. Nah, maksudnya pos 1 sekitar jam 6. Tadi jalannya ya hampir sama sih, tangga, habis itu jalan setapak biasa, terus di sini banyak kerah. Satu jam sih, ya, hampir 1 jam. Tadi rencana sih maunya jam 6 sampai puncak, cuma ya gimana. Habis ini mungkin setengah jam lagi menuju pos selanjutnya. Jadi ya sekitar setengah jam kalau nyantai, tapi mau istirahat dulu. Soalnya ya sambil menikmati monyet. Ya, barusan kelewatan pos 2. Jalannya mulai nanjak, sekitar 30 menitan tadi dari pos 1 yang ada warung pecelnya. Lumayan sih buat pemanasan kalau kalian baru mendaki. Jadi tapi di atas sudah kelihatan puncak katanya. Ya 15 menit lah kalau cepat. Kalau nyantai ya bisa 2 jam, tergantung kecepatan kaki sih. Lebih lagi motivasinya ke atas apa dulu. Kalau mau nyantai, mau ya sekedar fun camp ya boleh sih, worth it di sini. Apalagi view-nya juga banyak. Tadi dapat view pegunungan di depan sama lautan awan. Ya, akhirnya kita udah sampai di puncak Gunung Bokong. Aku tuh kadang sebel, terkadang sama temen-temen, ngajakin daki, bukankah aku sudah japri dirimu? Centang 2 hitam yang kuterima, sedangkan storymu lewat di berandaku. Bukankah itu sebagian dari dusta? Bukankah engkau sendiri yang tidak membalas WA aku? Kenapa tiba-tiba engkau berkata seperti itu? Siapakah di antara kita yang kejam, wahai Durjana? Kau ataukah aku yang sekarang lagi mendaki ini? Kesal lapar panas yang kurasakan saat ini. Apakah kamu tahu cara bertahan 4 hari di alam tanpa charger wifi, sedangkan engkau scroll TikTok, scroll IG dengan kasur empuk di bawah tubuhmu, sedangkan di sini beralaskan rumput, beratapkan langit, sedang memandang gumpalan air di langit. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya.